Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Multimedia Content Creator. Nah, semester ini kita bakal seru-seruan bareng ngoprek langsung di laboratorium multimedia. Siap-siap ya, karena mata kuliah 4 SKS ini dijamin bakal ngubah total cara kalian melihat dan tentunya menciptakan sebuah cerita. Oke, jadi apa sih misi kita semester ini? Simple aja, kita mau benar-benar menguasai alur kerja seorang kreator dari A sampai Z. Kita akan bedah semuanya, ya mulai dari ide yang masih mentah di kepala, sampai konten itu jadi dan siap dinikmati audiens. Inilah yang kita sebut proses dari hulu ke hilir. Coba deh, lupain dulu soal teknis editing sebentar. Perjalanan kita itu mulainya dari hulu, yaitu konsep. Di sini nih kita jawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar. Siapa sih yang mau nonton konten kita? Pesan apa yang mau kita sampaikan? Nah, kalau fondasi strategis ini udah kokoh, baru deh kita jalan ke hilir, yaitu produksi. Kita akan belajar produksi hybrid, mau itu di desktop yang powerful ataupun lewat smartphone yang praktis. Nanti di akhir semester, kalian bakal lulus dari sini dengan skill set yang komplit. Kalian gak cuma bisa bikin konsep yang keren, tapi juga bisa menganalisis apa sih yang bikin sebuah konten itu berhasil. Kalian gak cuma jago teknis produksi, tapi juga paham cara mempublikasikannya secara etis. Inilah bisa dibilang DNA-nya kreator konten modern. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, alat tempur kita. Kita bakal menguasai software yang jadi standar di industri, tapi kita juga bakal membuka sebuah kotak Pandora yang namanya AI. Siapkan diri kalian karena teknologi ini bakal mengubah cara kerja kalian selamanya. Di sini kita bakal jadi kreator yang adaptif. Kalau butuh ngerjain proyek yang kompleks dan detail, jagoan kita adalah Adobe Premiere Pro di desktop. Tapi pas kita butuh gerak cepat dan mobilitas tinggi, CapCut di smartphone jadi andalan utama. Kuncinya bukan mana yang lebih bagus ya, tapi tahu kapan harus pakai senjata yang tepat. Dan kita tentu nggak bisa pura-pura nggak lihat gajah di dalam ruangan ini. Generative AI. Anggap aja ini asisten kreatif pribadi kalian yang super cerdas, yang siap bantu kapanpun dibutuhkan. Yuk kita lihat apa aja sih yang bisa dia lakuin buat kita? Kita bakal langsung praktek, gak cuma teori. Mau ubah teks jadi gambar visual yang keren? Ada Dreamina. Atau mau ubah skrip jadi video pendek? Kita bisa coba Sora 2. Perlu voice over cepat? Ada juga platform text to voice. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah perkakas baru kita buat kerja lebih cepat dan lebih cerdas. Oke. AI itu memang canggih banget. Tapi with great power comes great responsibility, kan? Ada aturan mainnya. Dan ini bagian yang paling krusial. Etika. Kenapa? Karena di dunia konten, kepercayaan audiens itu segalanya. Jadi, ayo kita bahas gimana caranya bermain dengan AI secara adil dan transparan. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Gimana caranya kita pakai AI tanpa jadi curang? Nah, untuk melindungi nilai dari karya kalian, kita punya pedoman yang sangat jelas. Anggap aja ini sebagai pagar pengaman dalam petualangan kreatif kita nanti. Dan ini dia aturan utamanya, tolong diingat baik-baik ya. Kontribusi AI dalam tugas kalian itu maksimal hanya 10%. Kenapa? Karena yang mau kita nilai itu kemampuan kalian, bukan kemampuan AI-nya. Jadi catat angka ini, 10%. Terus 90% sisanya dari mana? Ya dari kepala kalian, dari hasil pemikiran, analisis, dan sentuhan kreativitas kalian sendiri. Anggap AI itu kayak kalkulator super canggih. Dia bisa bantu kita ngitung dengan cepat, tapi tetap kalian yang harus bikin soalnya dan mengartikan jawabannya. Terus gimana cara terapinya? Gampang kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, sitasi. Kalian harus cantumkan prompt yang kalian pakai. Kedua, deklarasi. Jujur aja kalau kalian pakai AI di tugas-tugas besar. Dan yang ketiga, paling penting, verifikasi. Jangan telan mentah-mentah apa kata AI. Cek lagi faktanya, karena tanggung jawab akhir tetap ada di tangan kalian. Baik, sekarang mari kita buka peta perjalanan kita untuk 1 semester ini. Akan ada 2 kali checkpoint atau tonggak utama yang harus kalian lewati sebelum kita sampai di garis finish, yaitu karya final kalian. Checkpoint yang pertama adalah proposal proyek waktu UTS nanti. Ini ibaratnya cetak biru dari karya kalian. Isinya lengkap, mulai dari konsep, target platform, sampai jadwal produksi. Dan tentu saja, aturan main 10% AI tadi tetap berlaku di sini dan wajib kalian deklarasikan dengan jelas. Proposalnya lolos, mantap, selamat. Sekarang saatnya kita masuk ke arena yang sebenarnya, fase produksi dan eksekusi. Mulai dari minggu ke-9 kita bakal gaspol, dari riset, nulis,
editing, sampai finalisasi di minggu ke-15. Ini bakal jadi maraton kreatif menuju karya terbaik kalian. Jadi, fondasinya udah kita bangun. Aturan mainnya udah jelas, petanya juga udah ada di tangan. Sekarang, pertanyaannya saya kembalikan ke kalian. Apakah kalian siap untuk memulai petualangan ini dan menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa? Ada satu hal terakhir yang saya mau kalian selalu ingat. Kejujuran adalah mata uang baru. Di lautan konten yang begitu luas ini, reputasi dan integritas kalian adalah satu-satunya hal yang akan membuat karya kalian dihargai dan bertahan lama. Jadi, saya akan tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan semua alat dan pengetahuan yang akan kalian dapatkan, cerita luar biasa apa yang akan kalian ciptakan semester ini? Saya pribadi sangat tidak sabar untuk melihatnya. Sampai jumpa di kelas berikutnya.